hari, termasuk dari kota, dari mana saudara ada. Terima kasih saudara yang sudah menulis, ya. Terberkati setiap hari dalam setiap kehidupan saudara dan saya lewat refresh dan reset. Ya, dari Kalimantan Tengah, God bless you ya. Dari mana lagi, Malaysia, Tuhan memberkati. Teman-teman semua dari Blitar, terima kasih ya sudah hadir bergabung dari Surabaya. Terima kasih yang sudah menulis terberkati setiap hari lewat refresh dan reset. Saudara, puji Tuhan, izinkanlah saya membagikan setiap kebenaran firman Tuhan. Ada kesempatan hari ini. Saudara-saudari yang terkasih, saudara bayangkan sebuah lukisan indah wajah seseorang yang sangat kalian kasihi. Mungkin itu orang tua kalian, mungkin itu pasangan kalian, mungkin itu juga anak-anak kalian. Saudara, sekarang saudara bayangkan ada seorang asing yang datang ya, mengambil cat minyak lalu kemudian mencoret-coret lukisan itu. Ya, lukisan yang kalian sangat kasihi, yang kalian sangat jaga, sangat sayang. Lalu kemudian ada orang asing, dia datang, dia mengambil cat minyak lalu mencoret-coret lukisan itu hingga wajah orang yang kalian kasihi di lukisan itu berubah menjadi menyeramkan. Mata yang penuh kasih, yang tadinya mata penuh kasih, menjadi tajam dan menghakimi. Lalu kemudian pipi yang ada senyuman yang hangat, tapi kemudian berubah menjadi pipi yang cibir, yang sinis. Setiap kali kalian memandang lukisan itu, yang kalian rasakan bukan lagi kerinduan, tetapi ketakutan dan sakit hati. Tanpa sadar banyak dari kita memiliki tanda kutip lukisan Tuhan seperti di dalam galeri hati kita semua. Bukan Tuhan yang sejati, saudari yang dikasih oleh Tuhan, tetapi pengalaman kita dengan agama yang legalisme, pemimpin yang mengontrol setiap kehidupan saudara dan saya. Belum lagi pengajaran-pengajaran yang salah. Mereka telah menodai gambar Allah yang indah di dalam setiap kehidupan kita semua. Hari ini saya mau mengajak, Tuhan ingin memulihkan setiap lukisan-lukisan itu. Saudara mengenai gambarnya dalam setiap hidup saudara dan saya. Dia ingin memperkenalkan dirinya kembali melalui Yesus, gambar Allah yang sesungguhnya. Saudara, pernahkah kita merasa seperti sedang berlari di atas treadmill rohani? Kalian berlari sekuat tenaga, berkeringat, lalu kemudian kalian letih, tetapi tidak pernah sampai-sampai kemana-mana. Hanya di situ. Kalian berusaha berdoa lebih lama, melayani lebih giat, memberi lebih banyak, dengan harapan suatu saat semua sudah cukup baik. Untuk akhirnya kalian merasa dikasihi dan diterima oleh Tuhan. Lalu kemudian ketika kita lelah dan jatuh, kalian mendengar suara yang berbisik, coba lagi, kamu belum cukup beriman. Suara itu, saudaraku, bukanlah suara gembala yang baik. Itu adalah suara para penjaga treadmill, ya. Itu adalah suara tuan yang mempekerjakan budak, bukan suara bapa yang memanggil anaknya. Saudara, kepenatan seperti inilah yang dialami banyak orang Kristen yang terluka oleh sistem agama. Yesus datang justru untuk menghentikan saudara berlari di atas treadmill itu, untuk mengundang saudara turun dan berkata, sudah cukup nak. Mari duduk beristirahat sejenak. Mari belajar daripadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudara, ada sebuah cerita tentang seorang anak kecil yang sedang menggambar. Ya, ibunya bertanya, sayang, kamu ini lagi gambar apa? Lalu kemudian anaknya menjawab, Bu, aku lagi gambar Tuhan dalam setiap kehidupanku. Lalu kemudian sang ibu tersenyum dan berkata, tapi nak, kamu kan gak tahu wajah Tuhan itu seperti apa. Lalu kemudian dengan pedenya si anak ya balas menjawab mamahnya, saudari, sebentar lagi mereka akan tahu setiap gambar Tuhan dalam setiap hidup mereka lewat lukisan kubu. Saudara, mungkin ini lucu dalam setiap hidup kita semua, karena si anak tidak pernah melihat gambar Tuhan, wajah Tuhan, tetapi dia bisa melukis wajah Tuhan dalam setiap hidupannya. Saudara, tanpa sadar kita sering melakukan hal yang sama. Kita menggambar Tuhan berdasarkan pengalaman kita sendiri.
Kalau kita dibesarkan oleh orang tua yang perfeksionis, kita saudara dikasih oleh Tuhan gambar Tuhan itu sebagai bos ya yang galak yang kita miliki di dalam setiap kehidupan kita semua. Kalau kita pernah dihianati, kita berpikir bahwa gambar Tuhan sebagai partner bisnis yang tidak bisa dipercaya. Ketika kita punya koleksi gambar Tuhan yang aneh-aneh di kepala kita, saudara, maka di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, kita pun ya dalam mengaplikasikan itu dalam setiap kehidupan kita semua, punya pikiran yang aneh-aneh atau pikiran yang aneh-aneh terhadap gambar Tuhan itu. Saudara, hari ini, khotbah hari ini adalah seperti tur keliling galeri seni rohani, di mana kita bersama-sama melihat gambar-gambar Tuhan yang keliru itu, ya, yang keliru. Dan kemudian kita akan bawa kepada satu potret yang asli kepada Yesus. Saudara, Allah yang sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kita semua. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus, mari sama-sama kita belajar di dalam Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 20. Kolose pasal 1 ayat 15 sampai ayat yang ke-20. Saya bacakan buat kita semua. Di sana dikatakan demikian. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang di bumi maupun yang di sorga. Sesudah itu Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Saudara yang terkasih, mungkin di antara kita ada yang membawa luka yang dalam. Luka itu bukan datang dari dunia, tetapi justru dari tempat yang seharusnya menjadi tempat pemulihan, yaitu gereja, yaitu komunitas rohani, atau mungkin dari otoritas rohani. Saya sering kali mendengar orang-orang meninggalkan gereja bukan karena Tuhannya, tetapi karena pemimpin-pemimpinnya. Saudara dikasih oleh Tuhan di dalam setiap hidup mereka. Saudara, mungkin kalian pernah mendengar Tuhan tidak bisa mengasihimu jika kamu tidak taat 100%. Penyakitmu ini ya terjadi karena dosa yang tersembunyi yang kamu miliki. Lalu kemudian ada pertanyaanmu dalam setiap bentuk ketidakpercayaanmu. Mungkin saudara juga pernah mendengar ada kasih Tuhan yang digambarkan. Kalau kamu mau dikasih Tuhan harus melakukan A, B, C, D, E sampai Z. Kasih Tuhan digambarkan bersyarat. Dan tentunya kita pasti akan selalu gagal memenuhinya di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, akibatnya gambar Tuhan di dalam benak kita semua itu terdistorsi, blur, ya. Dia bukan lagi Bapa, tetapi seorang pengawas yang galak di dalam setiap kehidupan kita semua. Dia bukan lagi juru selamat, tetapi seorang akuntan yang mencatat setiap kesalahan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Dia bukan lagi sahabat, tetapi seorang diktator yang haus kontrol dalam setiap kehidupan saudara secara pribadi-pribadi. Saudara, firman Tuhan mengajak kita untuk melakukan ya hal ini. Saudara lihat gambar ilahi yang sejati di dalam diri Yesus Kristus. Kita akan menanggalkan gambar Tuhan yang keliru ya, dan mengenal Yesus yang sejati, yang adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Ya, saudara dikasih oleh Tuhan, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan, karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu, dan seterusnya yang tadi kita baca. Saudara, yang pertama saya mau mengajak kita semua, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada gambar yang keliru tentang Tuhan. Dan tentunya jawabannya ada di dalam Yesus. Yang pertama, saudari, kita berpikir bahwa Tuhan itu suka mengontrol hal-hal yang kecil
ya, hal-hal yang mikro dalam setiap kehidupan kita semua, seperti manajer yang suka mengontrol bawahannya, mengontrol karyawannya. Saudara, kita punya gambaran Tuhan yang seperti ini. Tapi saya mau mengajak dalam setiap kehidupan kita semua bahwa Dia, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Dia tidak mengontrol setiap hal-hal yang mikro dalam setiap hidup saudara, hal-hal yang kecil. Tetapi Dia adalah Yesus yang memulihkan, ya, Dia yang memberikan kebebasan di dalam setiap kehidupan saudara. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, kita berpikir Tuhan itu sebagai Tuhan yang punya remote control. Dia bisa mengontrol setiap kehidupan saudara, ya, sesuai dengan maunya di dalam kehidupan saudara dan saya. Inilah gambar yang keliru. Tuhan bukan remote control, atau saudara, Dia tidak memiliki remote control yang mengendalikan setiap langkahmu, yang menghukummu setiap ketika saudara salah belok, lalu kemudian saudara dihukum, lalu kemudian saudara dituntut oleh kepatuhan yang buta di dalam setiap hidup saudara dan saya. Saudara, gambar ini melahirkan ketakutan di dalam setiap diri orang-orang yang percaya kepada Allah. Itu akan melahirkan kecemasan, menghilangkan setiap keunikan, kekhasan saudara dan saya masing-masing. Tetapi saudari, Yesus yang sejati menjawab. Yesus memanggil murid-muridnya dengan latar belakang dan kepribadian yang berbeda. Petrus yang spontan, Yohanes yang Bapak Ibu saudari selalu, ya, membawa perasaannya ketika datang atau mendekat kepada Tuhan Yesus. Thomas yang kritis. Saudara, ia tidak mencetak mereka menjadi robot yang seragam, yang harus sama. Tetapi ia memulihkan identitas mereka semua. Baik Petrus, baik Yohanes, baik Thomas, dan yang lainnya. Saudara, Yesus berkata, kamu adalah sahabatku di dalam Yohanes 15 ayat 15. Seorang Tuhan yang mengontrol saudari, ya, setiap hal-hal yang kecil dari setiap kehidupan sahabatnya. Saudara, itu bukan sahabat, tapi melainkan budak. Yesus memberikan kita otoritas untuk memilih. Dia tidak mengontrol sekali lagi. Dia tidak punya remote di dalam setiap kehidupannya untuk mengontrol setiap pikiran saudara, keputusan-keputusan saudara dan saya. Karena Dia memberikan kehendak bebas dalam kehidupan kita semua. Saudara, Tuhan tidak mencetak kita seperti robot yang seragam, tetapi Dia memulihkan identitas kita. Yesus memberikan kita otoritas untuk memilih. Yesus memberikan kita otoritas untuk berpikir dan bahkan bergumul di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, di dalam Yesus kita ini bukan robot yang bisa dikontrol. Kalian adalah sahabatnya. Iman bukan soal kepatuhan yang buta, tetapi tentang mengikuti seorang pribadi yang mengasihi dan mempercayai kalian semua dalam setiap detail-detail kehidupan kalian semua. Bapak Ibu yang terkasih, Yesus tidak pernah memaksa atau mengendalikan orang seperti robot. Lihatlah Petrus, dia seorang yang meledak-ledak, impulsif di dalam setiap kehidupannya. Dia berjalan di air tapi tenggelam. Dia memotong telinga orang dan menyangkal Yesus 3 kali. Yesus tidak memprogram ulang kepribadian Petrus. Sebaliknya dia memulihkan, dia memakainya. Saudara, setelah kebangkitan, Yesus tidak menyalahkan Petrus. Tetapi dia bertanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Sampai 3 kali dalam Yohanes 21 itu. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Lalu dia bertanya kembali. Ketika Petrus menjawab, ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihimu. Lalu Tuhan Yesus bilang lagi kepada Petrus, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Saudara, dan akhirnya Petrus tahu. Petrus menangis terseduh-seduh. Tuhan, engkau tahu apa yang ada di dalam setiap hatiku. Saudara, ini adalah undangan untuk kita memilih. Bukan dipaksakan. Bukan dipaksakan untuk mengikut Yesus. Tetapi itu adalah pilihan bebas masing-masing setiap orang untuk mengikut Yesus atau tidak. Saudara, Allah adalah Bapa yang mempercayai kita semua.
Dia memberi kita kehendak bebas karena dia menginginkan hubungan yang nyata, bukan kepatuhan, ketaatan yang dipaksakan. Saudara, iman adalah tentang mengikuti seorang sahabat, bukan mematuhi setiap pemimpin yang diktator di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Bapak Ibu, ketika kita mengikut Yesus, itu lahir dari kehendak bebas. Dan kita memilih tanpa dipaksa oleh siapapun. Bukan oleh karena sesuatu juga kita mengikut Yesus, tetapi karena pilihan yang bertanggung jawab, yang Roh Kudus kerjakan dalam hati, sehingga saudara dan saya memilih Tuhan. Saudara, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Berhentilah menunggu ya tanda surgawi untuk setiap keputusan kecil. Ya, misalnya memilih pekerjaan atau pasangan hidup. Berdoalah, bijaksanalah. Percaya Tuhan dengan keputusanmu dan majulah. Saudara, Tuhan mempercayaimu untuk mengambil langkah iman. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan sampai saudara menunggu tanda dari surga, ya, atau seperti Tuhan ngomong secara audible, harus ngomong. Tuhan harus ngomong kalau memang ini jodohku. Tuhan harus ngomong kalau memang ini pekerjaan yang dari Tuhan. Tuhan harus ngomong secara audible, secara detail supaya aku dengar. Itulah salah satu tanda surgawi. Tetapi saya mengajak tetap berdoa. Ya, tetap berdoa. Sehingga saudara memiliki hati yang bijaksana. Tuhan mempercayai setiap keputusan-keputusanmu. Saudara majulah. Tuhan mempercayaimu untuk mengambil langkah iman. Bahkan di dalam setiap ibadahmu, jika kalian suka menyembah dengan lagu yang lama, dengan ritme yang lama, dengan jenis yang Bapak Ibu Saudari, genre yang lama, lakukanlah kalau saudara terberkati. Jika kalian terberkati dengan musik dangdut Bapak Ibu Saudara, lakukanlah. Kalau saudara terberkati dengan lagu himne, lakukanlah. Kalau saudara terberkati dengan lagu rock yang hari-hari ini lagi ya hits di dalam kalangan anak-anak muda, lakukanlah. Ya, sehingga ketika kalian merasa dekat dengan Tuhan, saat kalian Bapak Ibu Saudari menyembah, bisa dengan jenis lagu apapun. Ya, mau yang lama, yang baru dan lain sebagainya. Saudara, jika kalian merasa dekat dengan Tuhan, saat kalian sedang berjalan di alam, lakukanlah. Lakukanlah. Tuhan menikmati setiap keunikan kita masing-masing. Saudara, ibadah bukan tentang mengikuti satu formula yang kaku. Kalau saudara terberkati dengan ibadah online, lakukanlah. Kalau saudara terberkati dengan ibadah offline, lakukanlah. Amin Bapak Ibu Saudari. Tuhan menikmati setiap keunikan-keunikan kita. Ada yang bisa menyembah Tuhan di dalam kesendirian. Ada yang menikmati Tuhan dalam kebersamaan menyembah kalau lagi rame-rame dia menikmati. Ya, ada yang bisa menyembah Tuhan di kamarnya, di ruang privasinya, di alam. Saudara, ibadah bukan tentang mengikuti satu formula yang kaku, harus di 4 tembok gereja, tidak. Ya, dulu kita berpikir demikian, tetapi ketika ada COVID itu merubah segalanya. Akhirnya ibadah itu bisa dilakukan secara online. Bapak Ibu Saudari yang dikasihi oleh Tuhan, ya, bisa dilakukan secara online. Ya, dan saya mengajak untuk berkolaborasi antara gereja yang melakukan pelayanan offline dan online. Berkolaborasilah, ya, jangan saling menjelekkan dalam setiap kehidupan kalian semua. Karena saya pernah mendengar, ya, saudara yang kasih oleh Tuhan, ada gembala-gembala juga yang saudari ngapain dengerin pelayanan online, ya, ngapain dan lain sebagainya. Ya, Bapak Ibu Saudari, saudara, sama saja, bagi saya sama saja. Mengapa Bapak Ibu Saudari? Itu semua gedung gereja itu pun sarana prasarana. Yang mic yang ditampilkan di mimbar-mimbar gereja itu pun sarana prasarana. Sama seperti handphone, wifi itu pun sarana prasarana. Saudara, yang paling penting pesan firman Tuhan itu sampai ke dalam hati yang mendengarkan. Pesan firman Tuhan itu sampai ke dalam hati yang membutuhkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Baik saudara di offline, online. Saudara, Roh Kudus bisa bekerja menjamah setiap hati, memulihkan setiap kehidupan, dan bahkan membuat setiap hidup itu percaya kepada Yesus. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ayo belajarlah
saudara, untuk mendekat kepada Tuhan dalam setiap ibadah-ibadahmu. Ya, ini yang pertama, saya mau mengajak kita semua. Tuhan tidak mengontrol hal-hal yang detail, ya, tidak seperti robot, tetapi Dia memberikan kehendak bebasnya. Dan Yesus memulihkan kebebasan kita itu. Yang kedua, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di dalam setiap kehidupan kita semua, gambar keliru yang kedua, ya, tadi yang pertama saudari belajar, ya, Tuhan bukan Tuhan yang mengontrol hal-hal yang detail sehingga saudara seperti robot. Yang kedua, saudari, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, gambar yang keliru tentang Tuhan. Saudara ada persepsi, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua bahwa Tuhan adalah Tuhan yang transaksional, ya, Tuhan yang bersyarat di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Padahal Yesus, Bapak Ibu saudari, memberikan anugerahnya dengan cuma-cuma. Saudara ada gambar yang keliru, kasih dan berkat Tuhan itu harus dibayar dengan performa rohani, dengan berdoa sekian jam, dengan membaca Alkitab sekian pasal, ya, tidak berbuat dosa A, B, C, D, E, F, G, dan lain sebagainya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini adalah teologi, aku ini memberi agar engkau memberi. Aku ini melakukan ini agar engkau juga melakukan ini. Saudara, inilah transaksional. Gambar ini melahirkan kelelahan, ya, melahirkan rasa bersalah, dan melahirkan kemunafikan di dalam setiap pengikut-pengikutnya. Saudara, Tuhan bukan Tuhan yang transaksional, tetapi Yesus, Bapak Ibu saudari, Dia memberikan anugerahnya cuma-cuma. Bahkan ketika kita masih berdosa di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, Yesus yang benar, Yesus yang sejati menjawab saudari perumpamaan tentang anak yang hilang di dalam Lukas pasal 15. Perhatikanlah, ada kasih Bapa yang diberikan sebelum si bungsu itu meminta maaf. Bapak Ibu, kasih itu tidak bersyarat. Bahkan ketika bapaknya melihat dari jauh, bapaknya sudah memberikan yang terbaik, mempersiapkan dan memeluk anak yang bungsu itu. Dia tidak bilang sama anak bungsu dulu, tunggu dulu di luar. Kamu ngaku gak bahwa kamu salah berapa tahun yang lalu sama papa? Bapaknya itu gak bilang begitu. Tapi bapaknya langsung memeluk si bungsu itu. Saudara, kasih Allah tidak bersyarat. Tapi sang kakak, dia terjebak dalam mentalitas transaksional. Dia mengatakan kepada bapaknya, ya, bahkan si sulung ini sampaikan, selama ini aku melayani Bapak, tetapi Bapak tidak memberikan seperti Bapak memberikan kepada adikku. Wah, saudara, justru bukan si bungsu nih yang terhilang. Justru si sulung sepertinya yang terhilang di kisah ini. Saudara, tapi bapaknya berkata kepada anaknya, anakku, engkau ini udah selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, jangan kita terjebak dalam mentalitas transaksional dalam setiap hidup kita semua. Yesus mati bagi kita, bahkan ketika kita masih berdosa. Di dalam Roma 5 ayat yang ke-8. Saudara, anugerah, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua, ya, artinya sesuatu yang tidak dapat kita usahakan. Saudara tidak layak menerimanya, tetapi diberikan juga kepada saudara dan saya. Itulah anugerah. Ya, Bapak Ibu saudari, berhentilah mencoba membayar Tuhan, ya, dengan jasamu, dengan perbuatan-perbuatan baikmu, dengan perbuatan-perbuatan ketaatanmu. Berhentilah mencoba membayar Tuhan. Terimalah bahwa kalian semua dikasihi, bukan karena apa yang kalian lakukan, tetapi karena siapa Allah, siapa Yesus yang sudah mengasihi saudara dan saya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ibadah dan ketaatan adalah respon atas kasihnya. Bukan syarat untuk mendapatkan kasihnya. Itu respon kita, ya, di dalam setiap kehidupan kita semua. Bukan syarat untuk mendapatkan kasih Tuhan, tetapi karena saudara sudah mendapatkan kasih itu, makanya kita respon dengan apa? Dengan ibadah, dengan ketaatan di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang kedua.
Tuhan bukan Tuhan yang transaksional, tetapi Tuhan, ya, dia penuh dengan kasih dan anugerah yang diberikan cuma-cuma dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin. Saudari yang dikasih oleh Tuhan, mari kita belajar di dalam setiap kehidupan kita semua. Saudara, sekali lagi, perumpamaan anak yang hilang, sang kakak ini adalah gambaran yang sempurna orang yang terjebak dalam legalisme. Dia marah karena merasa ia telah membayar ketaatannya tetapi tidak mendapat imbalan yang lebih. Tapi bapaknya berkata, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku. Segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Saudara, hadiahnya sudah ada dari awal. Bukan karena prestasinya. Si sulung itu sudah punya hadiah dari awal. Di dalam setiap kehidupannya. Tetapi dia tidak menyadari hal ini. Ya, dia merasa, saudara dikasih oleh Tuhan, ketaatannya bisa membayar kasih dari bapaknya. Bapak Ibu, seringkali kita terjebak dengan legalisme seperti ini. Ingat baik-baik, anugerah atau kasih karunia adalah pemberian cuma-cuma. Kalian tidak bisa membelinya dengan perbuatan baik. Ketaatan kalian adalah ucapan terima kasih atas keselamatan yang sudah Tuhan terima. Bukan tiket untuk mendapatkannya, tetapi sebuah ucapan terima kasih, thanks God, buat keselamatan yang sudah Engkau berikan. Amin Bapak Ibu Saudari. Itulah ketaatan kita semua. Sebagai ucapan terima kasih, bukan tiket. Bapak Ibu, kita belajar hidup di dalam kekudusan. Ketika kita tergoda untuk berdosa, ingatlah, apakah ini cara yang baik untuk mengucapkan terima kasih kepada Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Bukan, aduh, nanti Tuhan tidak memberkatiku kalau aku melakukan dosa ini, melakukan dosa itu dan lain sebagainya. Tetapi tanamkan di dalam pikiranmu, apakah cara ini cara yang baik untuk mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya, yang sudah menyelamatkan setiap kehidupan kita semua. Saat kita menghadapi kegagalan-kegagalan di dalam setiap kehidupan saudara, saat kalian jatuh di dalam dosa yang sama, jangan langsung berpikir hubungan saudara dengan Tuhan rusak. Sekarang saudari, ya, waduh, harus berpuasa dulu untuk memperbaikinya. Saudara, tidak. Segeralah datang kepada Yesus dan berkata, Tuhan, aku ini gagal lagi. Tapi terima kasih untuk pengampunanmu yang sudah tersedia. Aku mohon ampun di hadapanmu. Tolonglah aku untuk bangkit lagi. Saudara, ayo. Tuhan bukan Tuhan yang transaksional. Kasihnya melimpah, anugerahnya melimpah bagi setiap kehidupan saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, gambar yang keliru tentang Tuhan. Ya, yang tadi yang pertama saudara, sepertinya Tuhan mengontrol hal-hal yang detail seperti robot dalam hidup saudara. Ini keliru. Yang kedua, saudara, Tuhan digambarkan sebagai Tuhan yang transaksional. Ini pun keliru. Gambaran yang ketiga, saudara ini kasih oleh Tuhan tentang Tuhan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya, yang tentunya keliru. Ya, dari Tuhan yang pendendam dan pemarah. Saudara berpikir bahwa Tuhan itu dendam, Tuhan itu marah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, ini adalah gambar yang keliru. Tuhan perjanjian lama itu digambarkan seperti dewa, ya, ketika ada orang yang salah, ya dia marah lalu kemudian dia membuat petir di dalam setiap kehidupan orang-orang yang melakukan kesalahan. Saudara, Tuhan itu tidak seperti itu. Ya, saudara ini kasih oleh Tuhan. Kalau kita tidak melakukan ini, Tuhan marah. Kalau kita tidak melakukan ini, Tuhan begini dan lain sebagainya. Tuhan itu bukan Tuhan yang pendendam. Tuhan itu bukan Tuhan yang pemarah. Tetapi dia menunjukkan kasihnya, hati Bapa yang berbelas kasih kepada setiap kita semua. Saudara, Tuhan Yesus menyampaikan, barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Yesus adalah wahyu yang definitif, ya, tentang karakter Allah. Jadi ketika kalian melihat Yesus menyambut orang berdosa, ya saudara dikasih oleh Tuhan, mengasihi yang terbuang dan menyembuhkan yang sakit, itulah hati Bapa yang ada di dalam setiap kehidupan Yesus. Yesus menceritakan tentang Bapa yang berlari mendapatkan anaknya yang hilang. Saudara, di budaya Timur Tengah, seorang bapak itu, Bapak Ibu Saudari, harusnya tidak boleh berlari kepada anaknya
Harusnya anaknya yang berlari kepada bapaknya. Itu budaya yang memalukan seharusnya. Tetapi bapak ini di dalam Lukas pasal 15 itu dia nggak peduli. Dia bapak yang penuh dengan belas kasih. Itulah gambaran Allah saudara dan saya. Bapak ibu, ya saya mau mengajak kita semua. Yesus yang lembut, Yesus yang penuh dengan belas kasih. Itu adalah gambaran yang sempurna dari Bapa. Amin. Dari Bapa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, murka Allah yang kudus itu sudah ditumpahkan sepenuhnya ke atas Yesus di kayu salib. Sehingga bagi kita yang di dalam Kristus yang tersisa adalah kasih dan penerimaan. Saudara yang ketiga ini, saudara penting sekali untuk saudara mengingat baik-baik, Tuhan bukanlah Tuhan yang pendendam. Tetapi Yesus, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Dia Allah yang menunjukkan hati Bapa bagi setiap kehidupan kita semua. Ketika saudara melihat Yohanes 8 ayat 1 sampai 11, ada Yesus atau percakapan Yesus dengan perempuan yang berzina pada saat itu. Saudara para ahli Taurat, ya, dia membawa perempuan, mereka membawa perempuan itu dan siap ya merajamnya dengan batu sesuai dengan hukum atau aturan agama Yahudi pada saat itu. Mereka menggambarkan Tuhan yang haus dengan hukuman. Kalau kamu salah, kamu harus dirajam batu. Kalau kamu begini, kamu harus begitu. Itulah yang dilakukan oleh ahli Taurat. Ya, seolah-olah mereka yang mengerti agama. Ya, Tuhan haus akan hukuman. Tetapi Yesus berkata kepada perempuan itu yang telah kedapatan berzina itu, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Saudara, dia menunjukkan keseimbangan sempurna antara anugerah. Anugerah itu tidak menghukum. Dan tentunya dengan kebenaran. Jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu Saudara. Jangan berbuat dosa lagi. Bapak Ibu, murka Allah terhadap dosa itu sudah ditumpahkan sepenuhnya kepada Yesus di kayu salib. Jadi bagi kita yang percaya, yang kita hadapi sekarang adalah Bapa yang penuh dengan belas kasih. Yang seperti Bapak Ibu Saudari, Bapa ya ketika dia menyambut anak yang hilang, berlari, memberikan pakaian yang terbaik. Saudari, saat saudara dan saya mau bertobat. Saudara, mari saat kita merasa bersalah, ketika suara di kepalamu menghakimimu dan menggambarkan Tuhan yang sedang marah, tanyakan kembali, apakah Yesus sudah mati untuk dosa ini dalam setiap hidup saudara? Jika iya, maka Tuhan tidak marah lagi kepadamu. Saudara, dosa itu sudah dihukum di dalam salib, di dalam tubuh Kristus. Biarlah saudara dan saya menerima setiap pengampunan yang berasal daripada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Amin saudari. Jadi jangan biarkan di dalam setiap kepalamu ada spirit-spirit yang menghakimi, yang menggambarkan Tuhan itu sedang marah karena setiap apa yang sedang saudara lakukan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, yang paling penting dalam setiap hidupmu, saudara ingat baik-baik, dosamu sudah diampuni, kamu dikasihi, kamu berharga, dan jangan berbuat dosa lagi. Ketika kita melihat dosa orang lain, ingatlah respon Yesus. Jadilah saluran anugerah dan kebenarannya, bukan untuk menghakimi dan menghukum setiap mereka. Tanyakan kembali, bagaimana aku bisa menolong orang ini untuk bertobat, untuk mengalami pemulihan seperti Yesus menolong perempuan itu. Saudara, inilah yang ketiga. Jangan punya gambaran yang salah mengenai Tuhan. Ya, saudara berpikir Tuhan itu pendendam, tetapi ternyata tidak. Yesus menunjukkan hati Bapa di dalam setiap kehidupannya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang keempat, ya, ada orang yang menggambarkan Allah atau Tuhan itu keliru di dalam setiap hidup mereka. Mereka menggambarkan Tuhan itu elit, ya. Tuhan itu hanya ya bergaul dengan orang-orang yang pangkatnya tinggi, yang jabatannya tinggi, yang posisinya tinggi, Bapak Ibu Saudari. Tuhan itu seperti Tuhan yang elit, ya, yang bisa bergabung dengan orang-orang yang eksklusif saja. Saudara, tetapi tidak demikian. Tuhan itu melalui Yesus kita tahu, Dia menyambut para pecundang. Dia menyambut orang-orang yang terluka. Saudara, kita berpikir Tuhan itu hanya dekat kepada orang-orang yang suci.
Tuhan itu hanya dekat kepada pendeta-pendeta, pemimpin-pemimpin rohani, atau mereka yang hidupnya sudah beres. Seolah-olah Tuhan itu dekat kepada setiap mereka. Saudara, gambar ini menciptakan kasta rohani, ya, di dalam setiap kehidupan saudara. Dan akhirnya membuat yang terluka makin tersingkir. Wah, itu mah kalau di gereja tersebut, itu mah yang masuk hanya orang-orang suci saja. Kita mah nggak bisa masuk. Kita mah nggak bisa berdiri di atas mimbar itu. Itu hanya orang-orang suci. Makin lama makin tersingkir orang-orang yang hidupnya saudari di dalam dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah gambaran yang keliru. Ketika saudara berpikir Tuhan itu hanya dekat sama orang-orang yang suci. Tetapi Yesus yang sejati menjawab, siapa teman-teman Yesus? Yesus berkata, pemungut cukai. Matius itu salah satu pemungut cukai. Saudara, siapa teman-teman Yesus? Perempuan berdosa, Maria Magdalena. Bahkan orang yang sakit kusta, yang dijauhi oleh orang-orang pada saat itu. Saudara, itulah teman Yesus. Bahkan perwira Romawi sebagai musuh bangsa Yahudi, itulah teman Yesus. Yesus justru paling sering bersitegang dengan para elit agama yang seolah-olah mereka sedang menegakkan aturan-aturan agama mereka. Tetapi Yesus bersitegang dengan mereka, para elit-elit agama. Saudara, Yesus berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Justru yang memerlukan tabib itu orang sakit, bukan orang sehat. Yesus secara aktif mencari mereka yang sadar akan keterlukaan dan dosa mereka. Mereka sadar mereka orang berdosa. Dan Yesus hadir buat setiap kalian, dimanapun kalian berada, yang masih melakukan dosa. Kalian memerlukan tabib, kalian memerlukan Yesus di dalam setiap kehidupan kalian semua. Tetapi sadarlah akan keterlukaan dan dosamu yang membuat engkau dan saya jauh daripada Tuhan. Kita semua membutuhkan Yesus. Kita semua membutuhkan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, gereja bukanlah museum para orang-orang yang kudus saja, melainkan rumah yang sakit, ya, atau rumah sakit bagi orang-orang berdosa yang sedang dipulihkan, yang sedang dipulihkan setiap gambar kehidupan mereka semua. Saudara, kita semua ini tidak perlu bersih-bersih dulu untuk datang kepada Yesus. Ya, gak perlu bersih-bersih dulu. Bapak Ibu Saudari, datanglah persis seperti yang Anda dan saya sekarang. Datanglah sebagaimana Anda dan saya datang. Ya, karena kalau wanita tuh ada ya, setiap mereka kadang ada bulan-bulan tertentu lagi datang bulan dan lain sebagainya. Datanglah kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu Saudari, jangan karena saudara berpikir, oh lagi datang gak mau datang ke gereja, gak kudus dan lain sebagainya. Datang. Saudara, kita tidak perlu bersih-bersih dulu, tanda kutip ya, untuk datang kepada Yesus. Datanglah persis seperti kalian adanya sekarang. Dengan segala luka, dengan segala kekacauan setiap kehidupanmu, datanglah kepada Yesus di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, Tuhan itu dekat bukan kepada yang elit dan eksklusif dalam setiap kehidupan kalian semua. Ya, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Yesus menyambut yang terluka. Lihatlah pilihannya kepada Matius atau Lewi. Dia adalah pemungut cukai. Dia adalah pengkhianat bangsa yang dianggap kotor dan pendosa. Yesus tidak hanya menyembuhkannya, tetapi memanggilnya untuk menjadi murid. Bahkan dia makan di rumahnya bersama dengan pendosa-pendosa lainnya. Yesus secara sengaja pergi ke tempat-tempat yang salah, tanda kutip, dan bergaul dengan orang-orang yang salah, tanda kutip. Ya, salah menurut pemahaman ahli-ahli Taurat. Saudara, Yesus justru datang ya kepada mereka yang sadar bahwa mereka sakit, mereka butuh dokter. Jadi standar untuk datang kepada Yesus adalah keterbukaan hati. Saudara, bukan kesempurnaan hidup kita semua, tetapi hati yang terbuka. Saudara mau datang kepada Yesus sehingga saudara terus bertumbuh di dalam setiap kehidupan iman saudara. Mungkin saudara pada kesempatan pagi hari ini atau siang hari saudara menonton, di malam hari saudara menonton channel Pastor Ndeso ini.
Saudara, mungkin ada yang merasa tidak cukup. Ada yang merasa tidak suci di dalam setiap kehidupan kalian semua. Berhentilah berpikir demikian. Wah, aku harus bereskan dulu hidupku, baru datang ke gereja. Aku ini gak layak Pak Pendeta. Nanti saja Pak Pendeta. Saudara, datanglah kepada Yesus persis seperti keadaanmu sekarang. Karena gereja adalah tempat orang sakit disembuhkan. Bukan pameran orang-orang sehat, orang-orang sakti di sana. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, apakah ada orang-orang di sekitarmu? Mungkin pecandu, mungkin sesama jenis dia suka Hawa sama Hawa, pria dengan pria. Atau mungkin dia penipu yang selalu memanfaatkan orang dan lain sebagainya. Saudara, yang sering kali kita jauhi karena kita merasa tidak level secara rohani dengan mereka. Saudara, belajarlah dari teladan Yesus. Sambutlah mereka dengan kasih. Amin, saudari. Sambutlah mereka dengan kasih tanpa membenarkan dosa mereka. Ingat ya, baik-baik. Kita menyambut mereka dengan kasih tanpa membenarkan setiap dosa mereka. Tetapi juga tanpa merasa lebih suci daripada setiap kehidupan mereka semua. Amin. Bapak Ibu saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saya mau mengajak saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yesus menyambut yang terluka. Dia bukan Allah yang elit ya, atau yang eksklusif, hanya mendekat kepada orang-orang tertentu saja dalam setiap hidupnya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, saya mau tutup pada kesempatan saat hari ini. Sebentar lagi kita akan selesai. Kita kembali ke dunia kita masing-masing. Saudara, kalian akan membawa apa dari channel ini ketika channel ini di close nanti? Apakah kalian akan membawa ya lukisan Tuhan yang keliru itu? Gambar Tuhan yang menghakimi, gambar Tuhan yang bersyarat, gambar Tuhan yang dingin, hanya menerima orang-orang yang sudah beres saja di dalam setiap kehidupan kalian semua? Atau hari ini saudara memutuskan untuk meninggalkan gambar yang salah ini di altar kudusnya, di kaki salib Kristus. Lihatlah sekali lagi kepada Yesus. Lihatlah dia yang menyambut Petrus si penyangkal itu. Maria Magdalena, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dia menyambut Maria Magdalena. Bahkan Matius si pengkhianat itu, ya, karena dia saudari mengkhianati bangsanya dengan menjadi pemungut cukai. Bahkan si Thomas, ya, yang meragukan kebangkitan Yesus. Saudara, inilah wajah Allah yang sesungguhnya. Wajah yang dipenuhi dengan kasih sayang. Wajah yang dipenuhi dengan anugerah dan kerinduan untuk memulihkan setiap hubungan saudara dengan dia. Yesus tidak berkata taatlah dulu, maka aku akan mengasihi kamu. Dia tidak berkata sempurnakan dulu dirimu, baru boleh datang. Tapi dengan tangan yang terbuka, yang masih membawa paku, dia berkata, aku sudah mengasihimu. Aku sudah mencintaimu. Engkau berharga di mataku. Datanglah. Terimalah hidup yang kuberikan ini. Bukan sebagai budak yang takut, tetapi sebagai anak yang pulang ke rumah Bapa. Saudara, hidup yang sejati bukanlah tentang memikul beban yang lebih berat, tetapi tentang akhirnya menemukan perhentian di dalam dia. Siapapun saudara, apapun yang pernah saudara dan saya lakukan, temukanlah perhentian di dalam Tuhan. Saudara, saat ini Yesus berdiri di depan lukisan yang sudah rusak di hatimu masing-masing dan menawarkan dirinya yang sejati. Pilihan ada di tangan kalian semua. Apakah kalian membiarkan dia memulihkan setiap gambar Allah di dalam setiap kehidupan kita masing-masing? Saudara, mulailah hidup sebagai anak-anak yang bebas, yang dikasihi oleh Allah di dalam setiap kehidupan saudara. Dan saudara bertanggung jawab di dalam setiap pilihan-pilihan saudara dalam mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu saudari, mari kita berdoa. Saya mengajak saudara mengenal Yesus yang sejati. Saudara, lewat setiap khotbah ini, gambar Allah dipulihkan di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur Bapa di surga. Pada kesempatan saat hari ini, dengan rendah hati dan penuh syukur, kami datang kepadamu. Kami menolak semua dusta. Kami menolak gambar-Mu sebagai Tuhan yang kejam. Kami menolak gambar-Mu
sebagai akuntan yang menagih setiap hidup kami. Kami menolak gambar-Mu sebagai Bapa yang dingin dan jauh di sana. Dan sekarang saat ini kami menyambut kebenaran ini. Ya Yesus, gambar Allah yang hidup, kami menyambut Engkau, kami menyambut-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sebagai sahabat kami. Terima kasih, kami menyambut-Mu sebagai sumber anugerah yang Engkau berikan dalam setiap kehidupan kami secara cuma-cuma. Kami menyambut-Mu sebagai Bapa yang berbelas kasih, yang berlari menyambut kami. Bahkan ketika kami masih berdosa, kami menyambut-Mu sebagai Tuhan yang menyukai setiap keunikan kami masing-masing. Dan kami mengundang setiap kehidupan-Mu dalam setiap hati kami semua. Pulihkanlah gambar-Mu di dalam setiap hati kami semua. Terima kasih ya Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih, kami mau memilih Engkau bukan karena kami terpaksa, tetapi karena kami merespon atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami semua. Pakailah hidup kami ya Tuhan untuk menjadi cermin yang memantulkan wajah-Mu yang sesungguhnya. Ya Bapakku, biarlah wajah yang penuh dengan kasih, wajah yang penuh dengan anugerah, wajah yang penuh dengan kebenaran bagi dunia yang terluka dan haus akan Engkau. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua, yang telah memulihkan kami, yang mengampuni kami dari segala dosa dan pelanggaran kami. Terima kasih ya Tuhan. Diberkatilah setiap pribadi-Mu, diberkatilah keluarga-Mu, diberkatilah suami, istrimu, anak-anak-Mu, orang tuamu, cucu-cucumu, orang-orang yang Kau kasih di tengah-tengah keluarga-Mu. Diberkatilah oleh karena Allah yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini, apa yang Kau lakukan, biarlah Tuhan buat berhasil bagi kemuliaan-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih. Terimalah berkat ini, berkat yang berasal daripada Allah Bapa. Anugerah yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus menyertai saudara dan saya. Hari ini sampai Tuhan Yesus datang. Untuk kali yang kedua, di awan-awan permai, menjemput kita semua menuju langit yang baru, Yerusalem yang baru, surga di mana Tuhan Yesus memerintah bagi setiap saudara dan saya yang percaya. Setiap kita yang diberkati dan terus rindu menjadi saluran berkat Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara jangan lupa siapkan airnya ya Bapak Ibu Saudari. Bagi saudara yang rindu untuk didoakan nanti pada akhir sesi, saya akan mendoakan setiap orang-orang yang sakit. Saudara bisa siapkan air putih hangat, nanti kita akan minum bersama-sama. Saudara bisa siapkan ya penuh atau saudara setengah gelas Bapak Ibu Saudari, tidak masalah. Tetapi saudara bisa mempersiapkan air putihnya nanti. Ya saya akan mendoakan di akhir sesi. Saudara terima kasih buat kalian semua yang terberkati. Saudara bisa tulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara. Haleluya. Terima kasih yang sudah menulis bersih jiwa menyegarkan dari kota saudara ya. Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat Bapak Ibu Saudari ya yang dikasih oleh Tuhan. Terima kasih yang sudah tap-tap layar, yang sudah share channel ini, yang sudah mengikuti follow ya channel Pastor Deso di TikTok maupun di YouTube. Terima kasih. Bapak Ibu Saudari tontonlah yang khotbah-khotbah yang sangat-sangat memberkati saudari setiap harinya di YouTube Pastor Deso. Saudara bisa tonton kalau ketinggalan khotbah-khotbah saya setiap harinya di aplikasi sebelah. Tapi saudari saya rindu supaya saudara juga bisa mengikuti setiap hari baik live di TikTok Pastor Deso ya setiap 7:30 pagi waktu Indonesia Barat. Nanti malam jangan lupa kita ada program ya saudari dikasih oleh Tuhan Gen Z Level Up for Jesus buat Gen Z, buat generasi muda. Saudara bisa mengikuti setiap Sabtu malam jam 7-an. Setiap Selasa, Kamis dan Sabtu ya harusnya seperti itu. Selasa, Kamis, Sabtu. Ya saya berusaha untuk hadir terus Selasa, Kamis, Sabtu. Tapi kalau tidak bisa seperti Kamis kemarin, mohon maaf ya Bapak Ibu Saudari yang dikasih oleh Tuhan. Sekali lagi terima kasih juga buat saudara, dukungan-dukungan yang saudara berikan lewat tap-tap layar. Saudara sudah hadir dari awal pertengahan sampai akhir, lewat gift yang saudara berikan juga terima kasih. Pastor Deso mengucapkan terima kasih. Bahkan buat setiap dukungan persembahan kasih, persembahan syukur, persembahan khusus untuk TK. Terima kasih Bapak Ibu Saudari. Ya persembahan kolekte persepuluhan saudara, donasi support ya. Saudara rindu menjadi donatur pelayanan Pastor Deso, terima kasih yang saudara berikan setiap harinya ya ataupun setiap minggunya lewat pelayanan Pastor Deso.
Pastor Deso mengucapkan terima kasih buat setiap pemberian-pemberian Bapak Ibu Saudari yang diberikan di dalam ketulusan. Saudara, juga Pastor Deso mengajak bagi saudara yang tergerak, Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso setiap harinya. Saudara dapat memberikan persembahan syukur, persembahan kasih, persepuluhan, persembahan khusus juga untuk pembukaan TK yang kita rindukan dananya cukup besar, saudari, ya sekitar 50-100 juta. Doakan supaya ada orang-orang yang Tuhan gerakkan untuk mendukung pembukaan TK lewat pelayanan Pastor Deso. Jika Roh Kudus menggerakkan hatimu, dan saudara, jika saudara terberkati lewat pelayanan Pastor Deso, dukunglah dengan tulusnya. Kalau saudara rindu memberikan persembahan-persembahan itu, saudara bisa masuk ke bio profil saya, nanti ada BC atas nama istri saya Angelin. Atau yang kedua lewat Social Bus, saudara dapat memberikan khusus buat orang-orang ya yang mungkin tidak tinggal di Indonesia, saudara bisa memberikan lewat Social Bus, ya Malaysia, Singapura, atau beberapa negara yang pernah masuk ke channel ini. Saudara bisa berikan di sana. Atau saudara orang-orang Indonesia, saya menghimbau bisa menggunakan BCA karena lebih memudahkan. Setelah saudara memberikan persembahan-persembahan itu, jangan lupa ya saudara follow up kembali, screenshot kembali kepada Pastor Deso, supaya saudara memastikan persembahan saudara sampai, saya pun juga memastikan persembahan saudara sampai, dan bisa digunakan sebagaimana tujuan persembahan itu diberikan saudara. Saudara bisa mencatat ya, Pastor ini ada persembahan khusus buat TK. Saudara bisa mencatat ya. Jadi kami bisa mengalokasikan dengan baik setiap persembahan-persembahan itu. Saudara, kata kuncinya kalau saudara terberkati dan Roh Kudus menggerakkan. Tapi kalau saudara tidak terberkati lewat pelayanan Pastor Deso dan Roh Kudus tidak menggerakkan hati, saudara tidak usah memberikan setiap persembahan-persembahan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Karena saya percaya Tuhan mencari setiap orang-orang yang memberi di dalam ketulusan, ya, di dalam setiap kemurahan hati, dalam setiap kehidupan kita semua. Amin. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan lewat pelayanan Pastor Deso. Bapak Ibu, kita ini bayar listrik tanpa protes, ya, karena kita butuh terang. Firman Tuhan itu adalah terang abadi yang mengubah kehidupan kita semua. Jika untuk listrik duniawi saja kita rela setiap minggu, setiap bulan kita bayar kepada setiap mungkin PLN dan lain sebagainya, masa sih untuk terang kekal kita berhitung? Saya mau mengajak kita semua, dukunglah pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus dan dengan sukacita. Marilah persembahkanlah yang terbaik sebagai wujud syukur, karena setiap pemberianmu adalah benih berkat yang Tuhan berikan di dalam setiap kehidupan kita semua untuk menuai kemuliaan Tuhan. Biarlah dukungan persembahanmu menjadi ekspresi iman yang menghidupkan misi penginjilan dan mengubah banyak jiwa-jiwa dan menyelamatkan tentunya jiwa-jiwa yang terhilang. Puji Tuhan, saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, jangan lupa nanti malam dan besok pagi kita ada ibadah raya jam 7 pagi dan juga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Saudara terberkati dengan ibadah-ibadah raya yang diadakan di channel Pastor Deso. Datanglah besok jam 7 pagi dan juga jam 5 sore waktu Indonesia Barat semua. Salam sekali lagi dari saya Pastor Deso. Saudara bisa siapkan air putihnya dan kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Kami mengucap syukur pada kesempatan pagi hari ini. Bapa, Engkau tahu ada tubuh-tubuh yang sedang sakit pada pagi hari ini. Aku berdoa, mungkin ada yang di rumah sakit, mungkin ada yang sedang ada di rumah mereka, di perjalanan. Aku berdoa, mereka yang sudah mempersiapkan air putih ini, Tuhan berkatilah, jamalah Tuhan setiap tubuh-tubuh yang sedang sakit. Kami berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan memulihkan, Tuhan menyembuhkan setiap kami yang sedang sakit pada kesempatan saat hari ini. Baik kami yang ada di dalam proses pemulihan, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menjamah, memulihkan setiap area-area tubuh kami, dari kepala, pundak, area-area tubuh kami, tangan, jari-jari, paha, pinggang. Oh Tuhan, kaki kami yang hari ini mungkin sedang sakit, aku berdoa. Bahkan setiap organ-organ tubuh kami yang dalam sedang sakit, kami berdoa, biarlah oleh bilur-bilur darah Yesus, Tuhan menyembuhkan, Tuhan menyembuhkan di dalam nama Yesus bagi kemuliaan sorga. Terima kasih Tuhan, kami meminum air putih yang sudah kami siapkan. Biarlah ini boleh menjadi sarana yang Tuhan juga boleh pakai untuk menjadi kesembuhan atau alat kesembuhan dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, ketika kami meminumnya, di dalam nama Yesus ada kesembuhan yang Tuhan berikan kepada setiap pribadi
yang percaya kepada Yesus. Mari kita sama-sama meminumnya di dalam nama Yesus Kristus. Habiskan ya Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan. Ya, kita habiskan dan kita percaya biarlah Tuhan memulihkan setiap tubuh yang sedang sakit pada kesempatan saat hari ini. Terima kasih Bapa, kami percaya oleh bilur-bilur darah Yesus yang sakit boleh disembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan bagi setiap kami. Jiwa yang terluka Tuhan pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih buat hari ini. Kami mengucap syukur. Terpuji-pujilah nama Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Setiap kita yang diberkati, mari kita yang yakin kita boleh disembuhkan. Oleh karena Yesus, kita boleh mengucapkan amin bersama-sama. Amin. Saudara, puji Tuhan. Demikianlah pelayanan Pastor Deso pada kesempatan pagi hari ini. Sampai kita di penghujung pada kesempatan hari ini. Tetaplah setia kepada Tuhan Yesus. Dukunglah selalu pekerjaan Tuhan dengan hati yang tulus dalam setiap kehidupan saudara. Mari kita berpartner menjadi rekan sekerja Allah di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Saudara, puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kalau ada saudara rindu mau didukung doa, ada pergumulan-pergumulan khusus dalam setiap hidup saudara, saudara bisa juga sampaikan lewat chat pesan di TikTok Pastor Deso. Ya, saudara bisa chat sama seperti saudara memakai aplikasi chat-chat yang lain. Di TikTok juga bisa ya Bapak Ibu Saudari. Saya hanya membuka ruang lewat aplikasi chat TikTok Bapak Ibu Saudari. Kecuali ada orang-orang khusus yang meminta nomor saya Saudari. Ada beberapa ya orang-orang yang tahu nomor. Tetapi itu orang-orang khusus yang memang meminta dan lain sebagainya. Saudara juga rindu, kalau saudara rindu untuk beribadah secara offline. Saudara ada di kota Depok, Jawa Barat dan sekitarnya. Saudara rindu untuk pelayanan bersama Pastor Deso. Saudara bisa datang ibadah besok ya hari Minggu jam 10 pagi. Saudara kalau rindu saya akan berikan alamat lengkapnya. Tapi saudara harus chat dulu ya. Kalau saudara rindu nanti saudara chat kepada saya. Nanti saya akan chat lengkap alamatnya. Kita ibadah jam 10 pagi setiap hari Minggunya. Ya saudari dalam pelayanan House of Getsemani Family Church ya Bapak Ibu Saudari. Itulah nama pelayanan kita. House of Getsemani Family Church. Ya kita rindu lewat setiap orang-orang yang kita layani, mereka boleh terus bertumbuh dalam iman kepada Yesus. Jadi puji Tuhan, terima kasih. Sampai bertemu kembali di waktu-waktu selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Semangat selalu buat teman-teman semua yang dikasih oleh Tuhan. Ya dimanapun kalian berada. Ya saudara yang terkasih di dalam Kristus. Saya sambut dulu nih. Ya saya sapa dulu teman-teman semua yang setia dari awal tadi. Sampai akhir dalam pelayanan Pastor Deso. Ya, terima kasih buat Bu Rosita Maria, Tuhan Yesus memberkati. Bu Marimar, Bu Nika, Bu Hasina Silaban, Ibu Rosalina Perlindungan Sinaga, Bu Elia Zou, ya, Gutan Nyenter, Bu Uti Prapti, Pak Ponco, Semnalim, ya Bayu Ardi, Jenti Suhendar, Marita Dia Pinuji, Bu Feya Teresa, Panti Asuhan Purnama Abadi. Jangan lupa kalau saudara, ya saudara mau mendukung Panti Asuhan, saudara bisa cek ke akun Panti Asuhan Purnama Abadi. Karena dia setia nonton channel Pastor Deso, jadi saya rekomendasikan supaya saudara juga bisa mendukung pelayanan Panti Asuhan Purnama Abadi. Saya nggak tahu dia ada di mana, mungkin di Medan atau di mana ya, di Sumatera. Ya nanti saudara bisa cek dengan detail setiap Panti Asuhan Purnama Abadi ya, letaknya di mana dan lain sebagainya. Kalau Roh Kudus menggerakkan saudara mendukung, dukunglah. Ya Bu Cinmoy, Bu Maurin, Bu Ana 82, Bu Dingfung, Pak Diasa Aji, Bu Femi Moko, GD, Pak Gede Putra, Pak Franky, Anna, Tina, God bless you, ya Bu Rosi Mende, Kayado, Bu Paulina Johannes, Aniwati, Cornelia, ya Listi Hutomo, Bu Alat Listrik Kenari, ya ini Bu Yuliana, Tuhan Yesus memberkati yang selalu mendukung selalu pekerjaan Tuhan lewat channel Pastor Deso juga. Tuhan Yesus memberkati Ibu Esmerita, Bu Putri, ya Hendra, Pak Hendra Abel, Bu Mary Selan, Sembiring Pelawi, Bu Asyawan Biru, Bu Ica, Bu Mei, Ha Tola, ya Liane, Seazet, ya Foni Lumenta, Tuhan Yesus memberkati. Pak Wiro, ya Amelia George, Flower, ya Natalia Wati, Popi Patilia, pecinta Bapak Presiden, Ibu Nela, Erliana Kosasi, Siwawah, ya Henly, Kustiati, Ayu Asya, Irma Kirana, Evon, dan seterusnya.
Saudara, terima kasih buat kalian yang mengikuti pelayanan Pastor Ndeso dengan setia dari awal. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Semangat selalu dalam setiap pekerjaan Tuhan. Semangat selalu juga dalam setiap kehidupannya. Buat teman-teman semua, J-Shock juga, Mami Shui, Ye, Douglas, Papa Bogete, ya. So, Evon, Irma, Ayu, Sasha, Hani, Jaya Kustiati, dan lain sebagainya. Terima kasih buat kehadiran kalian semua dari awal sampai akhirnya. God bless you. Semangat selalu, bahkan teman-teman semua yang sudah Pastor Ndeso ajak untuk live Bu Nika. Thank you Bu Marimar, Bu Marita, Dia Pinuji. Thank you ya, udah hadir. Ya udah berani tampilin muka juga. Thank you juga buat kalian semua. Ya teman-teman semua, kalau nanti saya invite, ya mudah-mudahan kalian berani tampilkan wajah semua. Ya dimanapun kalian berada. Tapi bukan berarti ya harus tampil wajah juga. Enggak juga kok ya Bapak Ibu Saudara. Tapi bagi yang berani tampil wajah, saudara tampilkanlah wajah saudara yang bersinar penuh kemuliaan Kristus itu. Sehingga mereka boleh semakin melihat kemuliaan Tuhan Yesus lewat pelayanan-pelayanan Pastor Ndeso, khususnya di channel ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat weekend dimanapun kalian berada. Sampai ketemu nanti malam jam 7-an. Thank you buat kalian semua. God bless you. Bye-bye. Bersih jiwa, menyegarkan dari Depok, Jawa Barat. Tuhan Yesus memberkati.